Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aldira Hanifah Azhar, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Angkatan 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Samarinda. Di sini, saya akan memaparkan media BK yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan media BK yang diampu oleh Bapak Andi Wahyu Irawan, SPD MPD. Media BK yang telah saya buat saya beri nama Jenga Konseling, yaitu permainan menyusun balok yang saya kombinasikan dengan konsep permainan Truth or Dare, yang mana pertanyaan dan tantangan dalam permainan ini telah saya sesuaikan dengan tugas perkembangan dari siswa SMA atau SMK. Sedikit mengulas mengenai sejarah dari permainan Jenga. Kata Jenga berasal dari bahasa Swahili, yaitu kujenga, yang berarti membangun. Permainan ini diciptakan oleh keluarga Scott di Takoradi, Ghana pada tahun 1970-an. Jenga konseling termasuk pada komponen layanan dasar dalam BK, yakni layanan bimbingan kelompok. Bidang layanan Jenga konseling dapat mencakup 3 bidang layanan sekaligus, yakni bidang layanan pribadi, sosial, dan karir. Topik layanan dari Jenga konseling yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dirinya sendiri, membantu siswa untuk dapat bergaul dalam kelompok, serta membantu siswa dalam menentukan pilihan karirnya melalui media permainan Jenga konseling. Fungsi layanan yang terdapat dalam Jenga konseling ada 2, yakni fungsi pemahaman. Tujuannya agar siswa mengenal dan memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Fungsi yang kedua yakni fungsi penyesuaian, di mana media Jenga konseling dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Tujuan dari permainan Jenga konseling ada 3. Yang pertama yaitu agar siswa SMA mampu memahami dirinya sendiri beserta potensi dirinya dengan cara menjawab pertanyaan pada balok Jenga konseling yang berkaitan dengan diri dan pribadinya. Tujuan yang kedua, agar siswa SMA mampu bergaul di dalam kelompok sosial kecil, yaitu dengan siswa lain sesama pemain dalam permainan Jenga konseling. Tujuan yang ketiga, yaitu untuk memberikan pemahaman karir bagi siswa melalui media permainan Jenga yang dibuat dengan pertanyaan seputar bidang karir yang harus dijawab oleh siswa saat memainkan permainan tersebut. Tujuannya agar siswa mampu memikirkan dan merencanakan, serta menentukan pilihan karir yang ingin dicapainya. Permainan Jenga konseling ini dapat dimainkan kapan saja saat guru BK ingin melakukan bimbingan kelompok, di mana permainan ini dapat dimainkan oleh 2 hingga 10 orang. Kelebihan Jenga konseling yang pertama yaitu jumlah balok Jenga cukup banyak, sehingga dapat memuat banyak pertanyaan yang ingin ditujukan oleh guru BK kepada siswa. Yang kedua, merupakan permainan yang cukup populer di kalangan anak-anak hingga remaja. Lalu yang ketiga, permainan konseling Jenga dapat melatih kesabaran, ketepatan hingga motorik dari pemainnya. Yang keempat, permainan konseling Jenga melatih pemain untuk bisa membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi suatu hal. Karena dalam permainan ini memerlukan skill dan kehati-hatian dalam memindahkan setiap balok agar dapat mencapai tumpukan yang tinggi. Lalu kelebihan yang kelima, Jenga juga bisa membangun kemampuan fisik, fokus, dan emosi dari pemain. Lalu kelebihan Jenga yang keenam yaitu dapat melatih pemain untuk lebih percaya diri dan berani dalam menjawab pertanyaan maupun tantangan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalam permainan Jenga konseling. Komponen pertama yaitu terdapat 2 balok skip ditandai dengan tanda seperti ini, di mana pemain yang menarik balok skip tersebut mengharuskan pemain setelahnya di skip atau dilewati giliran bermainnya. Kemudian ada 4 balok wild, yaitu balok berwarna ungu ditandai dengan tanda seperti ini, di mana pemain yang menarik balok ini dapat menentukan warna yang harus ditarik oleh pemain berikutnya. Kemudian ada 3 balok reverse ditandai dengan tanda seperti 2 panah berlawanan arah yang mengharuskan giliran permainan diputar balik. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu balok dengan tanda seperti tanda pause,
yang mengharuskan pemain berikutnya menarik 2 balok sekaligus. Kemudian komponen selanjutnya ada 8 balok berwarna biru yang ditandai dengan angka 1 sampai dengan angka 4. Lalu ada 8 balok berwarna merah yang ditandai dengan angka 1 sampai dengan 4. Ada balok berwarna hijau yang juga ditandai dengan angka 1 sampai dengan angka 4. Dan yang terakhir ada balok berwarna kuning yang juga ditandai dengan angka 1 sampai dengan angka 4. Baik. Total komponen yang terdapat di dalam permainan Jenga konseling yaitu ada 45 balok, di mana 45 balok itu terbagi lagi menjadi 5 warna, yaitu ada warna merah, biru, kuning, hijau, dan ungu. Saya akan mencontohkan bagaimana cara bermainnya. Saya akan mencabut salah satu balok di antara 5 tumpukan balok terbawah, kemudian memastikan apakah di celah balok terdapat pertanyaan atau tidak. Baik, di sini terdapat pertanyaan. Bunyinya yaitu, jika melanjutkan ke perguruan tinggi nanti, jurusan apa yang akan kamu pilih? Nah, jadi pertanyaan ini merupakan representasi dari bidang layanan BK, yakni bidang layanan peminatan dan perencanaan individual, di mana melalui pertanyaan ini diharapkan konseli dapat merencanakan dan menentukan pilihan jurusan yang akan dipilihnya ketika lulus sekolah nanti. Nah, setelah pemain menjawab pertanyaan tadi, pemain kembali menumpuk atau menyusun balok yang sudah dicabutnya ke tumpukan paling atas. Begitu seterusnya hingga tumpukan baloknya makin tinggi membentuk menara tinggi, dan permainan akan berakhir jika pemain merobohkan tumpukan balok. Pemain yang merobohkan tumpukan balok akan mendapatkan tantangan. Di sini saya sudah menyiapkan 3 tantangan. Salah satu tantangannya itu berbunyi, coba perkenalkan dirimu dengan menggunakan 3 bahasa yang kamu kuasai. Jadi, diharapkan melalui tantangan ini konseli dapat meningkatkan atau mengasah lagi keterampilan berbahasanya dan meningkatkan kepercayaan dirinya, dikarenakan konseli harus memperkenalkan dirinya menggunakan 3 bahasa di depan teman-temannya yang ikut memainkan permainan Jenga konseling. Baik, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Wahyu Irawan SPD MPD atas kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.